Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, disampaikan oleh Hajarnawi Hadikusumo. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan tasdid atau pembaharuan yang dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang telah mereda selama lebih 4 abad dan dikobarkan kembali oleh Ibnu Taimiyah, kemudian tertidur pula selama 3 abad hingga menyebabkan umat Islam dalam keadaan lemah. Ternyata 3 abad kemudian, yaitu pada abad ke-12 Hijriyah atau bertepatan dengan abad ke-17 Masehi, dinyalakan kembali lebih keras oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Najd pada tahun 1115 Hijriyah. Dengan kekerasan diberantasnya khurafat dan syirik yang melanda umat Islam, sehingga akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab diusir oleh kepala sukunya. Kemudian pada tahun 1740 Masehi dia membantu Muhammad ibnu Sa'ud membina kerajaan Saudi. Mereka yang tidak senang menggelari pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sebagai kaum Wahabi. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang budiman, pada pertengahan abad ke-19 Masehi, ketika umat Islam telah semakin lemah di bawah kuasa para sultan dan qadhinya, gerakan pembaharuan dikobarkan pula oleh Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi. Masih keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tujuannya ialah membebaskan umat Islam dari cengkeraman para sultan yang telah dipengaruhi oleh kekuasaan Barat. Dengan cita-cita dan semangat ajaran Islam yang murni, kemudian mempersatukan negara-negara Islam dalam suatu hubungan kekuasaan yang luas, yang cita-cita ini dinamakan sebagai pan-islamisme. Apabila tujuan perjuangan Jamaluddin Al-Afghani itu lebih banyak bersifat politik,
maka muridnya yang meneruskan perjuangan itu mengalihkan kepada tujuan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencerdaskan umat Islam agar mampu memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu guna meningkatkan martabat sosial, meningkatkan ekonomi dan politik umat Islam melalui sarana dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Muridnya itu tiada lain adalah Syekh Muhammad Abduh, seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar di Mesir yang ditemukannya oleh Jamaluddin pada tahun 1870 Masehi, sewaktu dia memberi ceramah di sana. Sesudah itu Muhammad Abduh menjadi murid dan pengikutnya yang teramat setia dan berjuang bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan umat Islam dari tindasan para sultan yang didukung oleh penjajah barat seperti Inggris dan Perancis. Aliran dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini, Muhammad Abduh inilah yang mengalir ke berbagai negara di benua timur sebagai gerakan pembaharuan atau terjadi yang bertujuan untuk menggerakkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam sesuai dengan tauladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam guna mengantar umat Islam kepada kejayaan dan kemajuan. Jadi jelaslah bahwa masing-masing 4 imam tersebut di atas memiliki kelebihan dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Dan keistimewaan Imam Ahmad bin Hanbal ialah jasanya di dalam mempelopori gerakan pembaharuan yang semakin nyata, menampakkan wujudnya di dalam gerakan yang dilancarkan oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Di Indonesia aliran pembaharuan ini mulai masuk pada awal abad ke-20 dan terus berkembang walau mendapat rintangan yang berat. Gerakan itu menyatakan dirinya di dalam kenyataan bahwa Al-Quran mulai diterjemahkan dan ditafsirkan untuk dapat dipahami oleh umat Islam awam. Khutbah Jum'ah selain diucapkan di dalam bahasa Arab juga diuraikan di dalam bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia. Modernisasi sistem pendidikan Islam baik mengenai kurikulum, metode maupun pelaksanaannya, perpaduan pelajaran antara ilmu agama dan ilmu umum di dalam satu sekolahan, pendirian perguruan Islam sampai tingkat akademi dan perguruan tinggi, pendirian panti asuhan,
dan rumah sakit Islam serta usaha sosial yang lainnya. Kelancaran dakwah Islam dengan pengorganisasian yang tertib, penerbitan buku-buku tentang agama Islam mengenai hukum, penerbitan buku-buku tentang agama Islam mengenai hukum, ibadah, muamalah dan tafsir Quran dan hadis, serta majalah dan harian dan lain-lain usaha yang amat bermanfaat bagi kemajuan umat Islam dalam bidang perorangan dan kemasyarakatan. Dengan jiwa tasdid itu, maka umat Islam dimanapun di dunia ini tidak merasa tersisih lagi, tidak merupakan masyarakat yang eksklusif, yang hidup di dalam lingkaran tertentu yang tidak bertambah lebar, tetapi merupakan umat yang sejajar dengan umat lainnya dan berani serta mampu berkompetisi dengan mereka. Merupakan umat Islam sedunia yang berhubungan satu dengan yang lainnya, walaupun diantarai oleh lautan dan benua yang luas. Demikianlah kajian kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.